Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Banjar Alkisah. Di episode Alkisah kali ini menceritakan tentang kisah seorang waliullah di Kalimantan Selatan yang bergelar Datu Abulung. Menyebut nama Syekh Abdul Hamid atau sering kita sebut Datu Abulung, pasti di benak kita terkenang akan seorang ulama yang pernah menggemparkan Kalimantan dengan paham wahdatul wujudnya. Sifat terjang beliau memang tak banyak yang mengetahui, karena beliau tidak ada meninggalkan kitab karangan seperti ulama-ulama lainnya. Keilmuan beliau cuma dapat kita ketahui secara lisan, dari mulut ke mulut, atau dari pewaris para murid beliau. Banyak pendapat yang berbeda tentang kisah beliau. Ada yang mengatakan bahwa ilmu beliau salah, tapi sebagian masyarakat Banjar, bahkan hampir seluruhnya, menyatakan bahwa Datu Abulung adalah seorang waliullah. Terlepas dari segala kontroversi yang ada, riwayat beliau sangat dicari oleh sebagian masyarakat Banjar. Dalam sejarah pemikiran keagamaan di Kalimantan pada abad ke-18, setidaknya ada 3 tokoh ternama di kerajaan Banjar, selain Datu Suban dan para muridnya yang sakti mandraguna. Pada masa itu, para ulama Banjar memang sangat terkenal dengan segala karomah dan kesaktiannya. Di antara 3 orang tokoh ternama dan terkenal tersebut adalah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari atau Datu Kalampayan, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari atau Datu Nafis, Syekh Abdul Hamid Abulung atau Datu Abulung. Dan sosok Datu Abulung inilah yang penuh misteri hingga saat ini. Pada masa itu, pemerintahan kerajaan diperintah oleh Sultan Tahlilullah. Saat itulah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dan Syekh Abdul Hamid muda diberangkatkan oleh kerajaan Banjar untuk menuntut ilmu dengan biaya kerajaan, dengan harapan nantinya bisa membawa sinar terang bagi kerajaan Banjar. Mereka diberangkatkan ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Tercatat, Datu Kalampayan belajar kepada beberapa orang guru, sedangkan Datu Abulung juga belajar kepada beberapa orang guru yang sayangnya tidak tercatat karena tidak adanya keterangan beliau yang biasanya merujuk kepada guru-guru pengarang. Sepulangnya dari menuntut ilmu di tanah suci Mekah, Datu Syekh Abdul Hamid mulai mengajarkan ilmu yang didapatnya dari guru-gurunya di Mekah kepada masyarakat sekitarnya. Di antara yang beliau ajarkan adalah tasawuf. Namun, ilmu tasawuf yang beliau ajarkan kepada orang awam ini sangat berlainan dengan pelajaran tasawuf yang selama ini dikenal masyarakat. Datu Abulung mengajarkan bahwa tiada yang maujud hanya dia, tiada yang maujud lainnya, tiada aku melainkan dia. Dia
adalah aku adalah dia. Dalam pelajaran Syekh Abdul Hamid Abulung juga diajarkan bahwa syariat yang diajarkan selama ini adalah kulit, belum sampai kepada isi atau hakikatnya. Sedangkan pelajaran yang selama ini diyakini masyarakat umum, yaitu tiada yang berhak dan patut disembah selain Allah. Allah adalah Khalik dan selainnya adalah makhluk. Tiada sekutu baginya. Ajaran Datuk Abulung ini kurang lebih seperti ajaran Abu Yazid Al-Bustami, Husain bin Mansur Al-Hallaj, yang kemudian memasuki Indonesia melalui Hamzah Pansuri dan Samsudin di Sumatera dan Syekh Siti Jenar di Pulau Jawa. Mendengar fatwa Datuk Abulung yang berbeda dari kebanyakan paham masyarakat pada waktu itu, maka gemparlah masyarakat yang menerima ajaran tersebut. Bahkan ajaran yang beliau sampaikan menjadi pembicaraan masyarakat umum, yang mana akhirnya sampai ke telinga sang sultan. Sebelum Datuk Abulung dipanggil sultan, terlebih dahulu meminta pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang ajaran Datuk Abulung tersebut. Setelah menelaah beberapa kitab, kemudian diambil kesimpulan bahwa ajaran yang dibawa Datuk Abulung yang diajarkan kepada orang awam tersebut bisa menyesatkan masyarakat dan bisa merusak kehidupan beragama. Adalah kewajiban ulama dan umara melindungi keagamaan rakyatnya dari unsur-unsur yang membahayakan. Jika tidak dapat dengan jalan damai, maka lebih baik menyingkirkannya. Berdasarkan keputusan tersebut, maka dipanggillah Datuk Abulung. Salah seorang prajurit kerajaan disuruh mendatangi Datuk Abulung. Setelah sampai ke tempat Datuk Abulung, lalu dipanggillah beliau. Satu riwayat menceritakan pemanggilan tersebut, prajurit itu berkata, "Hai Syekh Abdul Hamid, Anda dipanggil Baginda Sultan." Kemudian dijawab oleh Datuk Abulung, "Syekh Abdul Hamid tidak ada, yang ada hanya Allah." Mendengar hal tersebut, prajurit tersebut mengadukan kepada sang sultan. Kemudian sultan menyuruh kembali dan memanggil Allah tersebut. Setelah sampai di tempat Datuk Abulung, prajurit itu kembali berkata, "Hai Allah, Anda dipanggil Baginda Sultan." Yang kemudian dijawab kembali oleh Datuk Abulung, "Allah tidak ada, yang ada hanya Nur Muhammad." Mendengar hal itu, prajurit kembali ke kerajaan dan mengatakan hal tersebut kepada Baginda Sultan. Kemudian Sultan berkata, "Panggil ketiganya, Syekh Abdul Hamid, Allah dan Nur Muhammad." Barulah setelah prajurit tersebut memanggil seperti yang dipesankan Sultan, barulah Datuk Abulung berkunjung ke istana. Di tengah perjalanan menuju istana, dipasanglah perangkap yang apabila terpijak, maka melesatlah sebilah tombak tajam yang akan menghujam ke tubuh orang yang menginjaknya. Saat itu terbukti kebenaran ajaran Syekh Abdul Hamid Abulung. Ketika beliau menginjak perangkap tersebut, tombak tajam itu memang melesat
dengan cepatnya di udara dan berhenti tepat di belakang Datu Abulung dan jatuh ke tanah tanpa beliau mengetahuinya. Setelah sampai di istana dan terjadi tanya jawab, Sultan ingin bukti kebenaran ajaran Datu Abulung. Kemudian beliau berucap, Asyhadu alla ilaha illallah. Maka tiba-tiba tubuh beliau menghilang. Kemudian terdengar lagi suara, Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka timbullah kembali badan beliau. Semua orang kagum melihat hal tersebut. Tapi dengan menimbang keselamatan orang awam yang lebih banyak, maka dihukumlah Syekh Abdul Hamid Abulung dengan dimasukkan ke dalam kerangkeng yang ukurannya hanya muat tubuh beliau dan hanya cukup untuk berdiri. Dengan kurungan seperti itu, akhirnya beliau ditenggelamkan di sungai Lok Muntar. Maka akhirnya tenggelamlah sampai ke dasar sungai. Tanpa diketahui oleh semua orang, suatu keanehan terjadi. Apabila tiba waktu sholat fardu, maka kerangkeng tersebut akan timbul dari permukaan sungai. Dan beliau kemudian keluar dari kerangkeng tersebut dan melakukan sholat. Setelah selesai sholat, maka secara perlahan kerangkeng tersebut tenggelam kembali ke dasar sungai. Pada suatu malam menjelang subuh, 10 orang pencari ikan yang sampai di sekitar tenggelamnya Syekh Abdul Hamid. Sayup-sayup mereka mendengar suara azan. Perlahan-lahan mereka mendekati sumber suara azan tersebut. Dari kejauhan mereka melihat keganjilan dan keanehan dari Datu Abulung tersebut. Sejak saat itu mereka mengangkat beliau menjadi guru mereka. Dari beliau mereka belajar berbagai ilmu agama Islam. Karena jumlah mereka 10, maka dinamakan orang 10, atau sekarang orang menyebutnya Datu 10. Setelah selesai belajar, orang 10 ini menjadi pegawai kerajaan. Setelah direndam dalam air, Datu Abulung tidak juga mati dan akhirnya diketahui kerajaan. Maka akhirnya Datu Abulung kembali dibawa ke kerajaan. Di hadapan Sultan, akhirnya Datu Abulung mengatakan bahwa beliau tidak bisa dibinasakan dengan alat apapun kecuali dengan senjata yang ada di dinding rumah beliau dan menancapkannya di dalam daerah lingkaran yang beliau tunjukkan di belikat beliau. Setelah salat 2 rakaat, senjata tersebut ditancapkan di belikat beliau yang sudah ditandai tersebut. Maka memancarlah darah segar dari tempat itu. Dan anehnya, darah tersebut membentuk kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka setelah sekian lama, kubur beliau akhirnya ditemukan oleh masyarakat atas petunjuk dari almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Nur Tangkisung, yang juga diyakini adalah seorang kekasih Allah. Letaknya sebelah hilir dari kampung Dalam Pagar, dan sekarang dipelihara makamnya oleh warga setempat. Selain itu,
keanehan makam yang terletak di pinggir sungai itu beberapa kali tergores air sungai dan turun ke bawah. Tapi setelah itu, makam itu naik dengan sendirinya, dan tanah di bawahnya juga mengikuti makam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Alkisah kali ini. Kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam tafsir, mohon maaf sebesar-besarnya kepada saudara-saudaraku semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi